Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Amri Malik di Amri Channel. Kali ini kita berada di sebuah persawahan. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari materi yang ada di kelas 10. Tapi sebelumnya sebaiknya kalian subscribe, like, dan komen agar video ini bisa berkembang. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita ketemu lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini di materi kelas 10 wajib tentang trigonometri. Baiklah, bersama saya Amri Malik. Pada materi trigonometri ini yang mau kita bahas yaitu yang pertama pengukuran sudut. Hal-hal untuk pengukuran sudut ini yaitu kita lihat ukuran sudut dengan derajat. Yang kedua, hubungan antara derajat, menit, dan detik. Yang ketiga, ukuran sudut dengan radian. Dan yang terakhir, hubungan antara radian dan derajat. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, pengukuran sudut. Ukuran sudut dengan derajat. Dalam sebuah lingkaran, di sini terdapat di titik pusat O dan jari-jari OB dan OA serta membentuk sebuah sudut alfa. Satu derajat ini sama dengan 1/360 putaran, atau satu putaran penuh itu 360 derajat. Yang kedua, hubungan antara derajat, menit, dan detik. Kita ketahui 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Jadi untuk titik koma di atas 1 ini disebut dengan menit, sedangkan titik koma di atas 2 disebut dengan detik. Jadi 1 derajat itu sama dengan 60 menit, sedangkan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Yang ketiga, ukuran sudut dengan radian. Kita lihat dulu definisi dari radian itu. Satu radian adalah besarnya sudut pusat suatu lingkaran yang panjang busur di hadapannya sama dengan panjang jari-jari. Kita lihat sebuah lingkaran dengan titik pusat O, jari-jari OQ dan OP. Jadi untuk sudut POQ itu kita lihat ada alfa derajat atau sama dengan 1 radian apabila panjang busur PQ itu sama dengan panjang jari-jari OP dan OQ. Selanjutnya kita akan melihat hubungan antara radian dan derajat. Yang pertama, mengubah bentuk radian ke derajat. Kita ketahui untuk keliling lingkaran itu rumusnya 2πr. Ya, jadi untuk 1 radian itu sama dengan 360 derajat. Nah, artinya kalau kita ubah dari radian ke derajat, 1 radian itu sama dengan 360 derajat per 2π atau 180 derajat per pi. Jadi kalau untuk pi nya kita masukkan angkanya 3,14, berarti 1 radian itu artinya 180 derajat dibagi 3,14 menghasilkan 57,296, atau kita bulatkan 57,3. Nah, berarti untuk 1 radian itu sama dengan 57 derajat, 3 menit. Jadi untuk mencari X radian itu sama dengan X per pi dikali 180 derajat. Yang kedua yaitu kita lihat mengubah bentuk derajat ke radian. Kita ketahui 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Jadi untuk pi radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, berarti untuk 1 derajat itu sama dengan
pi per 180 derajat radian, atau bisa kita masukkan pi-nya itu 3,14 dibagi 180 derajat radian sama dengan 0,017 radian. Berarti untuk 1 derajat itu sama dengan 0,017 radian, atau X derajat itu sama dengan X dibagi 180 derajat pi radian. Kita lihat contohnya. Nyatakan besarnya sudut berikut dalam derajat. Yang pertama 2/3 pi radian, yang kedua 3/2 pi radian. Jadi langsung kita masukkan rumusnya. 2/3 pi radian dikali dengan 180 derajat. Jadi pi-nya bisa kita coret di sini, jadi 2/3 dikali 180 derajat. Jadi ini 180 kita bagi 3, hasilnya 60 derajat dikali 2 menghasilkan 120 derajat. Jadi untuk 2/3 pi radian itu sama dengan 120 derajat. Contoh yang kedua, 3/2 pi radian. Dengan cara yang sama, jadi 3/2 dikali dengan 180 derajat menghasilkan 270 derajat. Jadi untuk 3/2 pi radian itu sama dengan 270 derajat. Materi selanjutnya yaitu perbandingan trigonometri. Baiklah, untuk perbandingan trigonometri ada hubungannya dengan segitiga siku-siku, di mana di sini siku-siku di B. Nah, untuk segitiga siku-siku, untuk sisi tegaknya yaitu AB, sedangkan sisi datarnya yaitu BC, dan sisi miringnya AC. Tetapi untuk rumus mudahnya di sini kita lihat tergantung dari sudutnya. Di sini sudut theta berada di C. Berarti untuk sudut theta di C ini, untuk rumusnya ada sisi depan dan sisi samping, di mana sisi depannya itu AB dan sisi sampingnya BC, serta sisi miringnya AC. Kita lihat untuk perbandingan trigonometri sinus, kosinus, dan tangen. Untuk sin theta di sini rumusnya sisi depan dibagi dengan sisi miring, atau disingkat dengan demi. Jadi sisi depan sudut theta yaitu AB serta dibagi dengan sisi miring sudut theta yaitu AC. Itu untuk sinus. Kemudian untuk kosinus atau cos theta rumusnya sami samping miring. Jadi sisi samping sudut theta yaitu BC dibagi dengan sisi miring sudut theta yaitu AC. Yang terakhir yaitu tangen theta dengan rumus desa. Jadi sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sisi depan sudut theta yaitu AB ya. Sedangkan sisi samping dari sudut theta yaitu BC. Selain dari sudut sinus, kosinus, dan tangen, untuk di mana di segitiga siku-siku ini terdapat rumus Pitagoras, di mana rumus Pitagoras ini sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, atau AC sisi miringnya kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Selanjutnya, selain untuk sinus, kosinus, dan tangen, ada juga sudut kosekan, sekan, dan kotangen. Kita lihat segitiga siku-siku berada di koordinat kartesius, di mana sumbu X ini sama seperti sisi samping, sedangkan sumbu Y ini sama dengan sisi depan dan sisi miringnya yaitu R ya. Kita lihat untuk cos theta yaitu samping miring, jadi sampingnya X, miringnya R,
ini kebalikan dari sekan ya. Jadi untuk sekan dibalik R per X. Kemudian untuk sin theta yaitu depan dan dibagi miring Y per X itu kebalikan dari kosekan ya. Jadi untuk kosekan ini kebalikan dari sin yaitu R per Y. Sedangkan tangen theta yaitu depan samping ya, Y per X itu kebalikan dari kotangen. Nah, jadi kotangen ini kebalikan dari tangen X per Y. Kita lihat contoh soalnya. Misalkan alfa suatu sudut lancip sehingga sin alfanya sama dengan 4/5. Carilah perbandingan trigonometri yang lain dari alfa. Kita lihat, kita misalkan untuk sin alfa ini 4/5 ini berarti tadi rumusnya kita lihat alfanya di B ya, sudut alfanya di B berarti 4/5 ini 4-nya di depan alfa, sedangkan 5-nya sisi miring. Berarti untuk sisi sampingnya belum diketahui. Kita gunakan rumus Pythagoras yaitu AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ya, sisi miringnya BC dikurangi AC kuadrat sisi depannya. Berarti AB kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 dikurang 4 kuadrat yaitu 16, berarti 9. Sedangkan untuk sisi AB nya sama dengan 3. Jadi kalau sudah diketahui sisi AB nya 3 berarti kita bisa mencari sudut yang lain. Jadi untuk cos alfa tadi sama dengan 3/5 atau samping miring. Sedangkan tangen alfa itu depan samping ya, desa depan dan samping 4/3. Sedangkan kosekan ini kebalikan dari sin jadi 5/4. Sedangkan sekan kebalikan dari cos 5/3. Sedangkan yang terakhir kotangen alfa itu kebalikan dari tangen 3/4. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita tentang trigonometri. Kita lihat pada materi-materi berikutnya. Pak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.